tidak semua orang di dunia ini yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan makhluk halus atau pernah diganggu oleh makhluk astral. Gangguan yang berasal dari dimensi berbeda ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari suara aneh, hawa dingin yang tiba-tiba, hingga penampakan yang nyata di depan mata. Mungkin inilah penyebab banyak orang di dunia barat yang meragukan keberadaan makhluk halus karena mereka tidak dapat melihatnya secara langsung, serta ketiadaan bukti ilmiah yang bisa mendukung bukti keberadaannya. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia, terutama bagi orang-orang yang berasal dari Pulau Jawa. Cerita mitos, takhayul, dan kepercayaan terhadap hal-hal gaib telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, keberadaan entitas astral yang hidup berdampingan dengan manusia dianggap sangat nyata kehadirannya. Bahkan, terkadang mereka tidak segan-segan untuk menunjukkan eksistensinya dalam bentuk penampakan-penampakan serius. Awalnya, aku sendiri termasuk orang yang skeptis. Namun, setelah mengalami kejadian di asrama tempatku tinggal selama kuliah, aku mulai percaya bahwa manusia harus menghormati keberadaan makhluk dari alam lain. Aku adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas di Yogyakarta dan tinggal di sebuah asrama mahasiswa yang belakangan diketahui jika dulunya tempat itu merupakan kawasan pemakaman Tionghoa. Sejak awal tinggal, banyak kisah menyeramkan yang beredar di kalangan penghuni asrama, tetapi aku tidak terlalu menghiraukannya. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, aku sendiri pun mulai mengalami peristiwa-peristiwa aneh yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Salah satu kejadian yang paling sering kualami adalah fenomena ketindihan, atau yang dalam dunia medis dikenal sebagai sleep paralysis. Dari artikel yang aku dapat, sleep paralysis adalah fenomena yang terjadi yang membuat sekujur tubuh terasa lumpuh saat tidur. Ini membuat seseorang sulit untuk bergerak, sulit bernapas, bahkan tidak bisa berteriak. Meskipun ilmu kedokteran telah menjelaskan penyebabnya, di asrama di tempatku tinggal ini, hanya beberapa kamar yang sering mengalami kejadian tersebut, dan kamarku adalah salah satunya. Jika aku tidur melewati pukul 1 dini hari, hampir bisa dipastikan aku akan mengalami ketindihan. Kejadian ini disertai dengan suasana yang terasa sangat mencekam. Dalam kondisi tak berdaya, aku sering melihat sesosok bayangan besar berdiri di pojokan kamar, mengawasiku dengan tatapan yang terasa menusuk. Teror ini berlangsung cukup lama, membuatku merasa takut setiap kali malam tiba. Namun, ternyata bukan hanya aku yang mengalami kejadian mengerikan di asrama ini. Seorang teman sekamar, sebut saja si Bejo, pernah mengalami gangguan misterius saat ia tertidur di depan televisi. Tengah malam itu, dia terbangun karena merasa ada seseorang menepuk bahunya dengan keras. Marah karena mengira ada teman yang iseng, ia langsung mencari tahu siapa pelakunya. Anehnya, ketika disusuri ke seluruh kamar asrama, ternyata semua penghuni asrama sedang tertidur lelap. Sadar bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang tidak wajar, Bejo segera masuk ke kamar dengan perasaan takut yang luar biasa. Gangguan serupa juga dialami oleh penghuni lain. Salah satu kejadian yang cukup sering terjadi adalah munculnya bayangan hitam di cermin. Beberapa penghuni mengaku melihat sosok hitam gelap melintas saat mereka sedang bercermin, sementara yang lain bahkan melihat penampakan menyerupai vampir Tionghoa seperti yang sering muncul di film-film zaman dulu. Namun, dari semua kisah horor yang ada, pengalaman yang dialami Amir, salah seorang temanku lah, yang paling menyeramkan. Suatu pagi, setelah Amir memastikan tidak ada jam kuliah, ia memutuskan untuk kembali tidur di kamarnya yang berdekatan dengan ruang televisi. Tak lama setelah ia terlelap, ia mengalami kejadian mengerikan.
dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sesosok pria berpakaian tradisional Tionghoa perlahan mendekatinya. Sosok tersebut tiba-tiba mencekik lehernya sambil merentangkan tangannya, sehingga membuatnya sulit bernapas dan tak mampu berteriak. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melawan hingga akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman sosok tersebut. Panik dan ketakutan, Amir pun segera keluar dari kamarnya dengan napas terengah-engah. Rangkaian peristiwa misterius yang terus meneror penghuni asrama akhirnya mengungkap sebuah rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Salah seorang warga sekitar yang telah lama mengenal asrama tersebut membagikan sebuah informasi mengejutkan. Menurutnya, kawasan tempat asrama kami berdiri dulunya adalah lokasi pemakaman Tionghoa yang sangat luas pada masa kolonial Belanda. Meskipun sebagian besar makam telah dipindahkan, konon masih ada satu peti mati yang tertinggal di bawah bangunan asrama. Kebenaran dari cerita ini semakin diperkuat ketika suatu hari saat masjid yang letaknya sekitar 50 meter dari asrama dilakukan renovasi. Saat proses renovasi berlangsung, ditemukan sebuah peti mati tua terkubur di bawah toilet masjid tersebut. Warga sekitar pun menduga bahwa masih ada peti mati lain yang tertinggal. Salah satunya kemungkinan besar berada di bawah ruang parkir motor asrama kami. Lokasi tersebut kebetulan berdekatan dengan ruang televisi dan kamar Amir, tempat di mana gangguan paling menyeramkan sering terjadi. Menyadari bahwa kami telah tinggal di atas tanah yang menyimpan sisa-sisa sejarah yang penuh misteri, bulu kuduk kami meremang. Keberadaan peti mati yang tersembunyi di bawah asrama seakan menjelaskan mengapa tempat ini menjadi sarang kejadian mistis yang tak berkesudahan. Sejak saat itu, rasa was-was selalu menyelimuti para penghuni asrama. Setiap malam tiba menjadi sebuah perjalanan menegangkan dalam kegelapan, di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib semakin tipis.